Halo bro, apa kabar? Masih tetap hidupkah kalian? Ya, semoga tetap hidup ya bro, walaupun tak berguna. Dan di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang diadaptasi dari cerita manga dan anime, yang juga berjudul Parasit, yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang invasi alien yang ingin menguasai daratan Jepang, dan memusnahkan semua populasi manusia di Jepang pada saat itu. Kalau Jepang musnah, lalu bagaimana dengan artis-artis Jap kesayangan kita? Para alien-alien itu sendiri memakan otak manusia dan mengendalikannya. Itulah cara mereka menguasai Jepang. Wah, sungguh menjijikan ya bro. Tapi beruntungnya, sama halnya seperti manusia, ada yang baik dan jahat. Alien ini ada yang baik juga nih bro, yang akan memusnahkan para teman-temannya yang jahat itu, yang punya tujuan memusnahkan seluruh daratan Jepang. Sebelum gue kupas tuntas nih film, alangkah baiknya subscribe dulu bro, biar banyak subscribe-nya nih channel. Simak baik-baik, pasang headset kalian, pastikan kotak kalian ada dulu nih bro. Kalau nggak ada kotak, jual HP kalian buat beli kotak. Punya HP nggak ada kotak, ada kotak tapi nggak punya HP. Dan ceki bro. Di scene awal kita akan diperlihatkan sebuah parasit yang bermunculan di dermaga pelabuhan. Parasit ini pun mulai memasuki sela-sela di setiap peti emas yang akan dikirim ke setiap penjuru kota, yang tentunya incaran dari parasit itu adalah manusia ya bro. Dan benar saja, entah dari mana masuknya setiap parasit itu sudah berada di dalam paket yang akan dikirim semua konsumen. Parasit itu sendiri masuk ke dalam lubang telinga manusia yang sedang tertidur. Di lain tempat, ada parasit yang sedang ingin memasuki ke telinga seorang lelaki yang bernama Shinichi. Namun dikarenakan Shinichi memakai earphone, parasit itu mencari lubang lainnya. Lubang mana ya? Yang penting jangan lubang ee. Akhirnya sang parasit menemukan lubang yang akan dimasukinya. Namun baru masuk setengah badan, Shinichi pun terbangun dan langsung membuang parasit itu. Tetapi ketika Shinichi ingin membunuh parasit itu, sang parasit mulai menyerang Shinichi dan masuk ke bagian telapak tangan Shinichi. Keesokan harinya, di tengah sarapan paginya, Shinichi masih bingung dan terheran-heran akan kejadian semalam. Benda apakah itu? Apakah kecoa, kelabang, atau sejenis dinosaurus? Itulah yang ada di pikiran Shinichi. Hal itu pun membuat Shinichi merasa ada yang aneh pada tangannya, yang tidak seperti biasanya. Rasa aneh itu pun diceritakan Shinichi pada ibunya. Namun anggapan dari sang ibu pun biasa saja. Mungkin kau terlalu sering golai. Kejadian aneh pun kembali terjadi saat Shinichi sedang berjalan ke sekolahnya. Shinichi bertemu dengan teman wanitanya yang bernama Satomi Murano. Merasa ada yang aneh pada temannya itu yang tidak seperti biasanya, Satomi mulai menanyakan keadaan temannya itu. Namun Shinichi merasa baik-baik saja dan tidak apa-apa di depan Satomi. Hingga suatu ketika tangan dari Shinichi bergerak sendiri, mulai memegang pipi dari Satomi sampai ke gunung kembar milik Satomi. Kejadian itu pun membuat Satomi sangat marah kepada Shinichi. Kejadian aneh yang dialami Shinichi tadi pagi itu pun membuat dia merasa penasaran dan mencari tahu sendiri di internet. Kenapa tangan gue gerak sendiri? Yah, mana saya tahu. Kan Anda yang punya tangan. Ketika sedang mencari informasi, tiba-tiba muncul keanehan. Ada mata di tangan Shinichi. Merasa kaget dan terkejut, Shinichi pun langsung ingin memotong tangannya sendiri. Namun tiba-tiba tangan Shinichi berubah menjadi monster. Hal itu pun membuat Shinichi ketakutan. Alien itu pun memberitahu kepada Shinichi bahwa ia telah memakan saraf-saraf tangannya. Kemudian alien itu meminta Shinichi untuk mengajarkannya berbicara. Dan ternyata alien lebih giat belajar daripada manusia ya bro. Dan itu pun terbukti. Dalam waktu 1 malam, alien yang bersarang pada tangan Shinichi sudah pandai berbicara hanya dengan mempelajari buku Shinichi.
Singkat cerita, pada saat di sekolah, alien itu pun mengajak Shinichi untuk pergi ke perpustakaan. Di tengah asik membaca buku, Shinichi mempunyai permintaan kepada aliennya itu untuk tidak berubah seenaknya saja. Karena bila terlihat oleh teman-temannya, maka akan membuat takut satu sekolah. Akan tetapi, alien itu malah balik menasehati Shinichi karena ia juga ingin belajar sama halnya seperti Shinichi. Merasa kesal dengan aliennya itu, Shinichi mulai mencaci maki dengan sebutan monster. Namun, alien itu marah karena ia tidak ingin dipanggil monster. Ia memberitahu Shinichi bahwa dirinya itu mempunyai nama dan ingin dipanggil Migi. Setelah selesai dari perpustakaan, Shinichi pun memberitahu Migi olahraga-olahraga yang biasa manusia lakukan seperti taekwondo, memanah, dan melukis. Dan di tempat lain, parasit-parasit jahat pun sudah mulai melakukan pergerakannya. Invasi parasit itu mulai memakan manusia-manusia di tempat umum, seperti di supermarket dan di jalan-jalan. Persebaran parasit jahat ini pun sudah sangat cepat dan mengancam kehidupan manusia di Jepang. Mengetahui hal itu, Migi pun mengajak Shinichi ke tempat penjagalan daging untuk mencari informasi. Karena masih sejenis dengan parasit-parasit jahat, Migi pun bisa merasakan keberadaan para parasit jahat itu. Dan benar saja, sampai tiba di penjagalan daging, Shinichi dan Migi pun melihat parasit lainnya yang berkamuflase menjadi manusia yang sedang memakan manusia. Merasa panik dan ketakutan karena melihat kejadian itu, Shinichi pun memutuskan untuk keluar dari tempat itu. Mendapati pintu depan yang terkunci, alhasil Migi dan Shinichi mau gak mau harus melawan parasit jahat itu. Dan akhirnya, Migi berhasil membunuh parasit itu, dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Berita tewasnya penjagal daging itu pun tersebar di TV dan di koran-koran. Sempat ingin memberitahu kejadian sebenarnya kepada pihak kepolisian tentang invasi para parasit. Namun Migi memberitahu Shinichi bahwa hal itu akan sia-sia. Yang ada malah Shinichi yang akan ditangkap karena berada di balik pembunuhan itu. ているだけだ。私は新一の血流から養分は？わかんねえの。人間の命は尊い。 Penyelidikan pun dimulai di tempat penjagalan daging oleh detektif Kishima dan detektif Hirama. Menurut detektif Kishima, pembunuhan ini baru pertama kali ia temukan dan sungguh tidak masuk akal, di luar logika. Ia mengira bukan manusia yang melakukannya, namun dia juga tidak punya bukti apa-apa. Di lain tempat, di sekolah, Shinichi pun merasakan aura-aura parasit yang sangat kuat yang berada di sekitarnya. Dan benar saja, Shinichi pun diperkenalkan oleh guru baru yang merupakan jelmaan dari parasit. Guru tersebut bernama Tamiya Ryoko. Tatapan guru Shinichi itu pun terlihat penuh dengan amarah kepada Shinichi. Di malam harinya, guru Tamiya mengajak bertemu Shinichi di SeaWorld Ancol. Lah kok SeaWorld Ancol? Namun, ketika sampai di tempat itu, Shinichi menyadari bahwa guru Tamiya tidak datang sendiri. Shinichi merasakan ada dua aura parasit yang datang mendekatinya. Dan benar saja, guru Tamiya memperkenalkan dua parasit itu yang berkamuflase menjadi pemuda SMU dan kepolisian. Kedua parasit itu bernama Shimada Hideo dan Mr. A. Di sini Tamiya memberitahu kepada Shinichi tentang kejadian belakangan ini, dan Shinichi pun menuduh bahwa mereka lah yang berada di balik itu semua. Tapi Shimada berasumsi bahwa mereka hanya membunuh manusia-manusia yang tidak ada gunanya saja. Gue berandai-andai kalau parasit ini invasi ke Indonesia, bisa gemuk ya, keseringan mukbang terlalu banyak kaum rebahan, pengangguran dan juga para anggota DPR. 代わりに行方不明者の数が増えてるって噂だ。それがどうした？ Oke lanjut. Selama di bumi, ibu guru Tamiya ini banyak melakukan percobaan-percobaan. Bisa dibilang gila eksperimen, mempelajari kebiasaan-kebiasaan para manusia. Seperti contohnya, ia mencoba nge-spray dengan Mr. A. Lalu karena penasaran setelah melakukan nge-spray dengan Mr. A, ibu guru Tamiya merasakan ada yang aneh pada perutnya. Keanehan itu membuat guru Tamiya menanyakan kepada Shinichi
karena dia berpikir karena Shinichi manusia dia pasti tahu hal itu. Di sini Migi memberitahukan kepada Shinichi bahwa harus berhati-hati pada Mr. A karena dia sangat kuat dan berbahaya. Dan benar saja, waktu dalam perjalanan pulang, Mr. A sudah menunggu mereka berdua. Mr. A pun menanyakan kepada Shinichi dan Migi tentang pembunuhan di penjagalan daging. Merasa marah karena yang dibunuh oleh Migi itu adalah temannya, Mr. A pun memutuskan untuk membalas dendam kepada Migi dan Shinichi. Perkelahian mereka bertiga pun terjadi, dan akhirnya Migi dan Shinichi berhasil membuat Mr. A sekarat dengan besi yang tertancap pada tubuh Mr. A. お前は危険だ。手はず通り頼むぞ。こちらに勝算があるとすれば君だ、新一。なんだこれは。血が止まらない。